Aduh. Kak, ada botol-botol bekas nggak di sini kak? Ya. Ada ya. Nggak ada yang bekas ya, di sini masih baru semua. Oh, Masih baru. enggak maksudnya Ngapain? botol bekas gitu kak. Hah? Botol bekas maksudnya ada nggak? Itu yang di depan itu temannya atau bukan kak? Bukan. Oh, bukan. Iya. Kasih ya. Iya. Ada janda nggak di sini? Hah? Janda. Nggak ada. Makanya nggak ada bekas saya bilang. Aduh, cari uang susah. Assalamualaikum. Kakak sendiri ya? Jangan takut kak. Nggak boleh nggak duduk di situ kak sebentar. Gak apa-apa ya. Aduh kak. Aduh capek dari tadi keliling-keliling kak cari botol kak. Masnya keliling dari mana? Keliling-keliling jalan dari tadi kak. Cari-cari barang bekas gitu. Gak usah takut kak ya. Enggak apa-apa, saya cuma ngasih ini aja, space aja buat mas. Aduh. Kakak sendiri. Iya betul. Sendiri ya. Masnya dari mana? Asli saya atau gimana? Aslinya. Asli saya dari Jawa Pak, dari Jawa Barat. Gak bisa mas, jauh banget sampai sini. Ya karena dulu kan dijanjiin kerjaan sama teman gitu. Pas nyampe sini ditipu sama teman sendiri kak. Dompet dibawa semuanya. Ya sampai sekarang aku nggak tahu mau ngapain kak. Aku lagi rindu sama orang tua begitu kak. Terus gimana kalau mau berhubungan sama orang tua? Nggak bisa kak. Mau gimana? Aku nggak punya HP kak. Masnya tahu nomor orang tuanya nggak? Nggak tahu. Udah 7 tahun kak nggak pernah ketemu sama orang tua kak. Terus di sini tinggal di mana mas? Ya di mana saya ngantuk kak, di sana saya tidur kak. Kadang juga kak diusir gitu-gitulah. Dikira saya pencuri segala macam gitu kak. Alhamdulillah tapi ya udah dapat nih kak dari tadi keliling-keliling. Sehari kadang-kadang dapat 13.000 buat makan aja gitu kak. Kakak kerja ya. Belum sih, saya baru lulus, jadi masih masukin lamaran aja. Oh. Mudah-mudahan kakak lulus ya kak ya. Makasih mas ya doain. Semoga kakak menjadi orang yang sukses kak ya. Tapi masnya nggak dingin ya itu? Nggak apa-apa, aku udah biasa. Tapi kakak nggak takut sama saya kan? Enggak kok. Nggak jijik sama saya. Soalnya dari tadi kak aku di sana ditendang, diusir gitu-gitu kak. Kemarin aku disiram gitu kak. Padahal aku itu nggak pernah ganggu kak. Aku juga nggak pernah minta gitu. Aku di sini kak butuh teman curhat, teman ngobrol gitu kak. Setiap orang yang aku deketin selalu takut kak lari begitu kak. Padahal aku nggak pernah ganggu orangnya kak. Aku cuma butuh teman ngobrol begitu kak. Terus nanti masnya mau tidur di mana udah malam gini? Kenapa? Masnya mau tidur di mana udah malam kayak gini? Ya, kadang-kadang di sini kak, ada di sana mau sholat gitu kak. Di sana saya simpan sarung sama baju buat sholat kak begitu. Kenapa orang-orang ini kak ya selalu memandang orang dari sebelah mata begitu kak. Betul aku nggak pernah rugikan dia begitu. Kalau boleh tahu siapa namanya kak? Nama saya Aini. Aini ya. Iya. Aini. Kakak, nama siapa? Nama masnya? Nama aku. Badrun kak. Kakak aslinya orang mana? Orang Lombok Timur. Berarti di Mataram ngapain kakak? Kuliah sih kemarin. Iya, alhamdulillah kak ya. Orang tuanya masih ada kak? Masih. Masya Allah. Masnya nggak kangen gitu sama orang tuanya? Kenapa? Masnya nggak kangen gitu sama orang tuanya? Kangen kak sama orang tua kak. Siapa sih nggak kangen sama orang tua begitu kak. Tapi kakak bersyukurlah bisa dibilang setiap detik, setiap menit masih bisa ketemu sama orang tua.
kakak bisa kuliah sampai kakak udah lulus ya. Sekarang udah mau kerja begitu, berkat perjuangan keras orang tua sehingga kakak bisa sampai sekarang ini. Saya jadi ngerasa bersalah, tadi saya ngeluh gitu, tapi ternyata masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Gak usah ngeluh kakak, banyak orang yang pengen di posisinya kakak. Di luar sana masih banyak saudara-saudara yang susah kak, bahkan ada yang nggak punya rumah, kadang tidur di kolong jambatan kak. Buat makan aja susah kak, jangankan buat beli makanan yang enak. Kalau kakak mungkin masih bisa beli makanan apa yang kakak mau kak. Saudara-saudara kita masih banyak yang susah, kadang nggak makan sehari kak. Ada saya kak sampai 3 hari nggak pernah makan sudah kak dulu kak. Makanya bersyukur aja kak ya. Banyak juga orang-orang terdekat kita atau enggak sahabat kita, teman kita yang udah nggak ada orang tuanya kak. Tapi walaupun dia kaya kak, nggak bahagia mereka karena orang tuanya udah nggak ada. Iya juga sih mas, turut prihatin ya mas ya. Kak, di sini kak niat saya cuma mau menghibur aja gitu. Menghibur gimana maksudnya mas? Enggak, boleh enggak aku di sini kak, karena aku lagi rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau melepas rindu dengan lantunan sholawat, boleh enggak aku sholawat di sini? Boleh. Berat sekali, nggak apa-apa saya taruh di sini ya. Makasih kak ya, dia kotor kak. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Nggak apa-apa di sini aja kak. سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزاح الجور القرآن
نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت ولن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجور. Alhamdulillah Allah. Bagus banget suaranya, Mas. Aku lagi kangen sama orang tua Kak, aku lagi sedih Kak. Suaranya Mas bagus banget. Enggak kok Kak, masih belajar. Aku keinget orang tua aja ini Kak, lagi rindu sama orang tua Kak. Kakak bersyukur kalau masih ada Kak ya. Jangan sia-siakan itu Kak. Coba kita merenung sebentar untuk mengingat orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Kita bayangkan dulu kita dikandung 9 bulan 10 hari sama ibu kita. Beliau merasakan sakit yang amat sakit yang dia rasakan, tapi beliau selalu tahan. Dia nggak pernah mengeluh. Yang ada di benak beliau, bagaimana anak ini bisa selamat dan lahir ke dunia ini. Pas kita lahir, beliau mempertaruhkan nyawanya demi kita. Kalau diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa kita, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa anaknya. Begitu sayangnya ibu kita ke kita sebagai anak. Beribu-ribu urat yang dia putuskan sama ibu kita. Pas kita lahir, ayah kita senang, gembira, menanti-nantikan orang yang dia sayang akan lahir ke dunia ini. Pas kita lahir, kita diazanin sama ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita semakin hari semakin dewasa. Ya sampai sekarang ini mungkin kita lagi kuliah. Mungkin kita udah lulus kuliah. Tapi bagaimana cara orang tua kita itu mencari uang, mencari nafkah buat kita biar kita itu bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi apa pada kita sebagai orang tua? Bahkan kita sebagai anak mungkin kita anggap orang tua kita itu seperti musuh sendiri, yang sering melawan sama orang tua, yang sering mencaci kedua orang tua kita. Kita nggak pernah peduli sama orang tua kita sedikit pun. Mungkin sekarang orang tua kita di rumah lagi sakit, terbaring sakit, tapi nggak pernah ia ceritakan ke anak-anaknya, biar anaknya fokus menuntut ilmu, biar anaknya fokus belajar, biar anaknya fokus bekerja. Tapi pernah nggak kita tanyakan ke orang tua kita? Pernah nggak kita tanyakan kabar orang tua kita? Nggak pernah. Mungkin orang tua kita sekarang di rumah udah meninggal dunia. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum meminta maaf kepada orang tua kita? Lihat orang tua kita itu nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Yang penting bagaimana caranya mendapatkan uang biar anaknya itu bisa kuliah, bisa sekolah, biar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tapi apa kita sebagai anak, gengsi aja kita tinggikan sama orang-orang.
tua kita sedikit pun. Tidak selamanya orang tua kita itu hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Apakah kita pernah berpikir di benak kita untuk ingin meminta maaf kepada beliau? Ya, tidak pernah. Apakah kita pernah berpikir di benak kita untuk ingin meluk orang tua kita? Tidak pernah. Padahal orang tua kita itu yang semakin hari semakin berkurang umurnya, yang semakin hari semakin keriput wajahnya. Tapi kenapa kita sebagai anak ini masih aja sering melawan sama orang tua, cuek sama orang tua? Sekarang orang tua kita udah gak ada di dunia ini. Mungkin orang tua kita di rumah lagi dibacain Yasin sama orang-orang di rumah. Kita sering bikin orang tua kita rindu. Kita disuruh pulang tapi kita tidak mau. Kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kalau orang tua kita udah gak ada, baru kita menyesal, Kak. Baru penyesalan itu terjadi. Ummi umma ummil haddi ya khiriyum fa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illi kattar khair hadha khairha fi dhanbi wa aish fi. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Ya Allah, kita bersyukur Allah. Syukur, nggak usah nangis, Kak. Iya, nggak usah nangis, Mata. Saya jadi Kenapa? merasa bersalah gitu sama orang tua saya. Kenapa? Sayangi orang tuanya. Kalau kita mau sukses, Kak, kalau kita mau sukses sebagai anak, berbaktilah sama orang tua. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, sukses itu mudah banget, Kak, mudah banget. Karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, apapun urusan kita akan diperlancar sama Allah Subhanahu wa taala, Kak. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Zaman sekarang banyak yang takut ngasih uang ke orang tuanya. Dia mikir kalau saya kasih orang tua, saya nggak bakalan cukup untuk kedepannya. Padahal kalau kita kasih orang tua kita, memperlakukan orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita itu mengalir seperti raja-raja, Kak. Jangan takut sama orang tua, ngasih orang tua jangan takut, Kak. Allah udah jamin. Ya, nggak takut. Kita ingat bagaimana sih perjuangan orang tua kita dulu sehingga kita bisa lulus kuliah, sehingga kita mau kerja. Besok saya doakan semoga kakak lulus, semoga kakak sukses. Tapi ingat, Kak, sebelum kakak belum nikah kan, sebelum kakak nikah, banggain orang tuanya, buat mereka bangga. Karena udah capek orang tua kita itu urus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini, Kak. Ya, jangan siksa orang tua kita lagi, ya. Sayangi mereka sebagaimana orang tua kita itu sayangi kita waktu kecil dulu, ya, Kak, ya. Makasih ya Mas, ya udah. Ya nggak apa-apa, Kak.
akan melawan Kak ya sama orang tua. Saya yakin Kak ini orang baik, orang yang berbakti sama orang tuanya Kak ya. Intinya berbaktilah sama orang tua. Sekalipun kita ini penghafal Al-Quran, sekalipun kita ini taat ibadah, tapi kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya Kak. Makasih ya Mas Iya ya. Sebelum aku pergi Kak, boleh nggak aku membacakan ayat suci Al-Quran sedikit gitu? Ya, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala Kak ya. Kita cari ridhonya Allah Kak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Allah merahmati. Jangan sedih Kak ya. Udah Kak, makasih banyak udah ditemenin. Mungkin aku mau istirahat dulu Kak, soalnya besok pagi saya harus keliling-keliling lagi gitu Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.